Sabtu. Mohon maaf sebelumnya bagi para jamaah, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Sekarang sudah baik kembali. Mungkin Antum bisa opening terlebih dahulu saat sekarang pembahasan kita kalau nggak salah mengenai istinbat bayani, mantuk, sorih, zahir, amar saja. Ya. Jadi kita udah selesai masalah mantuk, sorih, nas. Sekarang yang selanjutnya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hayyakum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di sore hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Sekolah Fikih Live, dan insya Allah seperti biasa kami Ansori akan membawa tema ilmu usul fikih, yang mana secara khusus tema kita hari ini adalah terkait dengan istinbat bayani jenis mantuk, ya, kemudian juga varian kedua dari mantuk yaitu zahir, dan jenis pertama dari zahir yaitu amar. Jadi temanya adalah istinbat bayani, mantuk, soreh, zahir, amar, ya. Dan materi ini masih terkait dengan bab yang ketiga, ya, dalam 4 bab utama ilmu usul fikih, yaitu terkait dengan metode istinbat ahkam atau cara bagaimana kita menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syariat, ya. Dan lebih spesifik, pembahasan tentang metode istinbat ahkam yang kita bahas ini masih terkait dengan istinbat yang terkait dengan memahami teks-teks Al-Quran dan Sunnah secara langsung kepada teksnya, ya. Karena penyimpulan hukum syariat itu secara umum sebenarnya ada 3 metode sebenarnya, ya. Atau dalam istilahnya Imam Al-Ghazali disebut dengan mantuk, ma'qul, dan ruh, gitu ya. Mantuk itu terkait dengan kita menyimpulkan dari teksnya secara langsung. Sedangkan kalau ma'qul itu menyimpulkan hukum tapi tidak secara tekstual, namun dengan pendekatan analogis yang nanti disebut dengan dalil qiyas. Sedangkan metode yang ketiga yaitu ruh. Ruh di sini maksudnya adalah istinbat istislahi, yaitu menggunakan pendekatan maqasidus syariah, menggunakan pendekatan tujuan-tujuan syariat yang dirumuskan oleh para ulama usul fikih. Nah, pembahasan terkait dengan masalah istinbat bayani kita hari ini akan memasuki atau masih terkait dengan jenis istinbat bayani yang pertama. Karena istinbat bayani ini menurut jumhur ulama ada 2, ya, ada mantuk, ada mafhum. Sedangkan kalau mantuk sendiri, atau langsung saja Ustaz Uzaifah, saya biasa di halaman pertama nanti bisa kita lihat urutannya, ya, sekaligus ngulangin pelajaran yang lalu. Bisa ditampilkan langsung slide-nya. Slide yang ketiga, ya. Nah, jadi pembahasan mantuk kita, pembahasan istinbat bayani kita ini masih terkait dengan mantuk, ya. Yang mana ada 2, mantuk mafhum, kemudian mantuk sendiri atau cara menyimpulkan hukum syariat secara tekstual. Ini kemudian dibedakan menjadi 2, ada yang secara soreh, artinya makna dari teksnya itu jelas, ada yang ghairu soreh, maknanya itu tidak jelas, istilahnya begitu. Nah, sedangkan kalau mantuk soreh ini dibedakan dari sisi kekuatan makna lafaz menjadi 3, ya, atau dalam istilah usul fikih disebut dengan bi'tibar rujahanil makna, ya, berdasarkan kekuatan dari makna. Karena suatu lafaz itu kan memiliki makna. Ini yang juga harus kita pahami, lafaz itu punya makna, gitu ya. Atau kalau dalam ilmu tafsir, ya, tafsir itu adalah makna dari teks. Al-Quran itu teks, kemudian tafsir itu adalah makna. Nah, makna dari suatu teks itu dari sisi kualitas maknanya ada 3. Pertama, ada teks yang maknanya hanya 1, tidak beragam. Jadi suatu teks cuma langsung secara penggunaan kita bisa memaknai secara langsung pada satu makna. Ya, kalau kita analogikan dengan ilmu matematika, ya istilahnya seperti hitung-hitungan yang pasti, 1 + 1 sama dengan 2. Nah, itu kan cuma 1 makna gitu, tidak ada makna yang lain, gitu ya. Nah, jadi ini namanya disebut dengan istilah nas. Yang mana ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, nas ini nanti lawannya adalah nasakh. Makanya dalam kajian usul fikih biasanya pembahasan tentang nawasih atau pembahasan tentang nasikh mansukh, ya, penghapusan aturan syariat dalam suatu teks ayat ataupun hadis,
Ini secara khusus terkait dengan teks yang lafadznya disebut dengan nas. Ya. Nah, kemudian ada juga teks syariat, Al-Quran atau hadis Nabi yang maknanya itu berbilang, lebih dari satu. Nah, makna yang lebih dari satu inilah yang disebut dengan zahir sekaligus mujmal. Tapi bedanya apa? Kalau zahir itu adalah lafaz yang makna teksnya itu salah satunya lebih kuat daripada yang lain. Jadi dia punya lebih dari satu makna, tapi salah satunya lebih kuat dalam kacamata tradisi lisan orang Arab gitu ya, dari sisi bahasa Arab. Tapi kalau makna mujmal, ini teksnya satu, teksnya satu, maknanya banyak, tapi setiap maknanya ini memiliki kekuatan yang seimbang. Ya, makanya nanti pembahasan tentang zahir yang akan kita bahas hari ini, insya Allah, terkait dengan mu'awwal. Apa maksudnya mu'awwal? Mu'awwal itu adalah suatu proses untuk kita mengambil makna yang lemah, bukan makna yang kuat, karena pertimbangan dalil lain, gitu. Nanti lebih tepatnya, lebih mudahnya kita pahami lewat contoh, gitu ya. Jadi intinya, zahir itu satu teks yang maknanya lebih dari satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Salah satunya lebih kuat, tapi bisa jadi yang diambil dalam kesimpulan hukum bukan makna yang lebih kuat, tapi makna yang lemah. Nah, pengambilan makna yang lemah ini tadi, yang diambil atas dasar keberadaan dalil lain, namanya disebut dengan mu'awwal. Gitu. Jadi lawan dari zahir yang maknanya kuat adalah mu'awwal, yaitu makna yang lemah. Tapi rupanya mujtahid lebih cenderung mengambil makna yang lemah karena ada dalil lain yang menguatkan makna yang lemah ini tadi. Proses menguatkan makna yang lemah disebut dengan takwil. Nah, gitu ya. Jadi nanti lawan dari zahir ini mu'awwal, tapi prosesnya adalah takwil. Sama seperti nas. Nas itu lawannya mansuh. Nas itu lawannya nasih. Yang mana prosesnya disebut dengan nasah. Gitu ya. Jadi kalau zahir lawannya mu'awwal, prosesnya disebut takwil. Nah, sedangkan mujmal nanti lawannya mubayyan, prosesnya disebut bayan. Mujmal itu biasa kita sebut dengan istilah lafaz yang global, yang belum jelas mana makna yang diinginkan dari suatu teks. Maka diperlukan dalil lain untuk menjelaskan maknanya. Maka disebut dengan bayan. Proses menjelaskan makna yang tadi belum jelas itu namanya bayan. Misalnya firman Allah, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat yang dimaksud untuk kita dirikan di sini apa gitu. Karena salat itu kan banyak, ada salat 5 waktu, ada salat tahajud, ada salat tarawih dan seterusnya. Nah, maka diperlukan dalil lain untuk menghilangkan ketidakjelasannya. Nah, ketika menemukan dalil lain untuk menunjukkan maknanya yang jelas, inilah yang kemudian disebut dengan istilah mujmal, lalu dibayan akhirnya menjadi mubayyan. Insyaallah nanti detail masalah mujmal bayan akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Baik. Nah, sekarang kembali kepada zahir ya. Jadi zahir itu intinya adalah suatu teks yang maknanya lebih dari satu, tapi secara penggunaan bahasa Arab dia memiliki makna yang lebih kuat daripada makna yang lain. Namun akan ada kemungkinan seorang ulama lebih cenderung mengambil makna yang lebih lemah atas dasar ditemukannya dalil. Nah, dalam hal ini pembahasan tentang zahir yang nanti lawannya mu'awwal dikaitkan dengan 5 jenis teks, ya, dikaitkan dengan 5 jenis teks di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu amr, perintah. Perintah itu ada 2 kemungkinan. Perintah yang kuat maknanya wajib, perintah yang nggak kuat maknanya sunnah. Nah, ini mana yang diambil ini ya? Nah, gitu. Kemudian nahi. Nahi itu larangan. Larangan itu juga ada 2. Ada larangan yang tegas nanti melahirkan hukum haram, ada larangan yang tidak tegas akan melahirkan hukum makruh. Mana yang diambil dari 2 makna ini? Secara zahir dan mana yang lemah tapi nanti ditakwil. Kemudian am. Am itu kan lafaz umum. Secara makna umum itu kan adalah lafaz yang dia akan menjangkau seluruh yang berada dalam lafaz tersebut. Tapi rupanya ada kondisi tertentu sebagian makna dari yang umum itu dikhususkan. Nah, maka lawan dari am nanti adalah maksus, gitu ya. Kemudian mutlak. Mutlak itu artinya tidak terbatas. Lawan dari mutlak adalah muqayyad, satu yang dibatasi. Begitu juga dengan huruful ma'ani nanti memiliki makna yang beragam, yang mana salah satunya lebih kuat, tapi memungkinkan untuk diambil makna yang lebih lemah. Makanya sekali lagi 5 pembahasan di dalam jenis-jenis makna teks dalam Al-Quran dan hadis ini tadi kita masukkan sebagai varian dari zahir mu'awwal atau varian dari zahir karena 5 teks ini memiliki makna yang banyak. Ya, memiliki makna lebih dari satu. Dia bukan nas, tapi makna yang banyak ini tadi ada di antara yang paling kuat secara hukum asal.
ada yang lemah. Nah, dalam beberapa proses pengambilan istinbat hukum, bisa jadi seorang ulama malah lebih cenderung mengambil yang lemah daripada yang kuat. Tapi hukum asalnya kalau tidak ditemukan dalil yang menguatkan makna yang lemah, tentu adalah harus mengambil makna yang zahir, yang lebih kuat. Jadi inilah apa namanya, semacam hierarki dari proses kita memahami tema ini ya. Ada mantuk, sharih, muawwal, kemudian variannya adalah amar. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan tentang zahir dulu ya. Jadi saya ingin menjelaskan lebih detail terkait dengan masalah apa sih yang dimaksud dengan makna zahir secara teoritis. Tadi sudah saya jabarkan, tapi dengan perbandingan dengan nas, mujmal dan seterusnya. Nah, secara teoritis zahir itu didefinisikan oleh para ulama usul fikih, ya. Jadi zahir itu definisinya adalah al-lafdzul ladzi yahtamilu ma'nayaini huwa fi ahadihima azhar. Syekh Ali Abdul Qadir An-Namlah mendefinisikannya sebagai lafaz yang mengandung dua makna atau lebih sebenarnya ya. Lafaz tapi maknanya lebih dari satu, bisa dua, tiga dan seterusnya. Huwa fi ahadihima azhar, di mana salah satu makna di antara makna yang lebih dari satu tadi itu lebih kuat gitu. Jadi maknanya itu lebih salah satunya lebih kuat daripada makna lain yang terkandung dalam teks tersebut gitu ya. Nah, ini disebut dengan lafaz zahir namanya. Lafaz zahir itu intinya maknanya lebih dari satu, tapi salah satunya secara bahasa Arab memiliki makna yang lebih kuat. Nah, ketika kemudian seorang ulama malah mengambil makna yang lemah, bukan mengambil makna yang kuat, berarti proses pengambilan makna yang lemah ini tadi disebut dengan takwil. Disebut dengan takwil. Nah, definisi takwil itu apa? Nah, para ulama seperti Syekh Iyad As-Sulami dalam usul fiqh alladzi la yasal faqih jahlahu mendefinisikan takwil itu adalah sarful lafzi an zahirin bidalil. Mengalihkan atau memalingkan makna lafaz dari makna yang kuat pada teks yang zahir kepada makna yang lebih lemah atas dasar bidalil, keberadaan dalil. Nah, jadi sederhananya beginilah, sederhananya langsung saya masuk kepada kaidah. Hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Karena perintah itu mengandung makna wajib dan juga mengandung makna yang lemah, yaitu sunnah. Ya. Jadi lafaz zahir itu diantaranya adalah apa? Perintah. Dan perintah mengandung dua makna. Bisa makna wajib, bisa makna lemah. Nah, ketika seorang mujtahid mengambil makna zahir, berarti kan dia mengambil makna perintah yang hukumnya adalah wajib. Tapi mungkin saja rupanya perintah yang sedang dibicarakan ini rupanya ditemukan dalil yang malah mengarahkannya kepada makna wajib, kepada makna sunnah. Nah, ketika kemudian perintah ini dialihkan dari makna wajib kepada makna sunnah, inilah yang disebut dengan takwil. Nah, jadi takwil itu mengalihkan suatu makna yang kuat kepada makna yang lemah, gitu ya. Nah, ketika makna lemah yang diambil, maka makna yang lemah inilah yang disebut dengan muawwal. Ya, tapi kan Ustaz Huzaifah, jadi makna lemah yang diambil oleh seorang mujtahid, ya, inilah yang disebut dengan muawwal. Jadi makna yang kuat dalam suatu teks itu zahir. Makna yang lemah dalam suatu teks namanya muawwal. Beralihnya seorang mujtahid dari makna zahir kepada makna muawwal namanya disebut takwil. Jadi ini ya pernyataan tadi. Nah, jadi muawwal itu apa sih? Coba tampilkan definisi muawwal. Jadi muawwal itu definisinya seperti kata Syekh Iyad As-Sulami, al-lafzul mahmul 'ala al-ihtimalil marjuh bidalil. Yaitu lafaz yang maknanya marjuh, lafaz yang maknanya lemah. Tapi karena ada dalil yang menguatkannya, akhirnya diambil oleh seorang mujtahid. Jadi perintah itu makna lemahnya sunnah, tapi karena ada dalil, akhirnya diambillah makna yang lemah sunnah ini tadi dan meninggalkan makna yang kuat yaitu wajib. Nah, itu disebut dengan takwil zahir namanya. Jadi ada istilah takwil zahir, ya. Tapi sekali lagi, selama belum ditemukan dalil, maka hukum asalnya tetap yang diamalkan apa? Makna dari lafaz zahir. Nah, maka apa hukum mengamalkan makna dari lafaz zahir? Nah, jadi hukum asal next ya. Hukum asal mengamalkan lafaz yang maknanya zahir, kata Syekh Ali An-Namlah adalah yajibu 'alal mukallaf an ya'mala bil hukmi alladhi dhahara wa tarajjaha min al-lafzi.
wajib bagi seorang mukallaf. Mukallaf itu kita sebagai manusia yang akil balik ya, mengamalkan suatu hukum yang disimpulkan dari makna zahir. Jadi gini, sederhananya kalau kita baca ayat Al-Qur'an, kalau kita baca hadis Nabi gitu ya, lalu kita dapati dalam ayat dan hadis itu perintah untuk mengamalkan sesuatu, maka hukum asalnya adalah perintah di situ hukumnya wajib. Itu hukum asalnya dulu. Kita temukan dalam suatu ayat, misalnya begini contohnya. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Autiru ya ahlal Quran." Salat witirlah, gitu ya. Atau dalam hadis lain disebutkan al-witru haqqun. Witir itu adalah suatu perintah, gitu kan? Nah, maka hukum asalnya sebelum kita melihat dengan dalil-dalil yang lain adalah bahwa salat witir hukumnya wajib. Karena diperintahkan. Nah, itu mananya disebut lafaz dhahir. Tapi ya, atau sebelum tapi wala yajuzu tarku zalikal ma'nal raji illa idza qama dalilun sahihun ala ta'wili aw takhsisi aw nasri. Dan tidak boleh dipindahkan, dialihkan dari makna yang kuat yang wajib tadi kepada makna yang lain, yaitu sunnah kalau dari konteks perintah, kecuali ada dalil ya, yang kemudian dalil sahih itulah yang dijadikan sebagai pentakwilnya. Nah, pada asalnya kita memahami bahwa sholat witir itu hukumnya wajib atas dasar perintah Nabi tadi. Akhirnya kita baca hadis-hadis yang lain, ditemukanlah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah meriwayatkan ada salah seorang sahabat Arab Badui yang baru masuk Islam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas shalah?" Ya Rasulullah, apa salat yang difardukan kepada kami? Akhirnya Nabi mengatakan, as-shalawatul khamsu illa an tatawwa syai'an. Yang difardukan hanya salat 5 waktu. Adapun salat selain 5 waktu maka dia dihukumi tatawwu atau sunnah. Nah, maka hadis yang kedua ini akan dijadikan dalil untuk mentakwil perintah dalam salat witir yang hukum asalnya wajib menjadi hukum sunnah. Nah, gitu. Sebab contohnya ya. Jadi pada asalnya sholat witir itu hukumnya wajib kalau secara zahir, tapi ditemukan dalil lain yang mengalihkannya dari perintah wajib menjadi perintah sunnah. Makanya dikonseplah di dalam ilmu fikih bahwa mayoritas ulama membedakan sholat menjadi 2. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Dan yang sholat fardu secara aini terbatas hanya pada sholat 5 waktu. Di luar itu maka hukumnya hukumnya adalah sunnah. Tentu dalam konteks yang ain nih ya. Kalau misalnya kifayah nanti ada soal jenazah, fardu kifayah dan seterusnya. Ya. Nah, jadi intinya mengalihkan makna perintah dari wajib menjadi sunnah, inilah yang disebut dengan takwil. Ya. Nah, takwil ini sendiri harus hati-hati zaman sekarang kalau Allah Taala. Ya, karena takwil itu bisa menjadi pintu bagi orang-orang ingin merusak Islam dari dalam. Ya, kenapa? Karena yang namanya takwil ini bisa benar bisa salah, tergantung nanti kekuatan dalil dan siapa yang mentakwil gitu ya. Makanya harus hati-hati kalau kita misalnya tidak memiliki kapasitas, ya tentu jangan mudah-mudahan bermentakwil sesuatu gitu ya. Sedap ya. Iya, karena hukum asalnya harus diamalkan gitu. Nah, makanya kalau kata Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi ya dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun, ini membahas tentang kitab tafsir sebenarnya. Kata beliau di dalam kitab tersebut, celah kelompok batiniyah, celah kelompok yang memang ingin merusak Islam dari dalam untuk mengotak-atik ayat Al-Quran dengan makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah menggunakan takwil. Contoh misalnya begini, ini orang-orang Syiah Ismailiyah ya, orang-orang Syiah ekstrim, pernah mentafsirkan ayat Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Ditakwil, dialihkan maknanya oleh kelompok Ismailiyah dengan makna yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kan parah nih tafsir seperti ini gitu kan. Saking bencinya mereka terhadap Aisyah, itu tafsirnya sampai ke arah sana gitu. Nah, jadi makanya sekali lagi takwil ini menjadi celah karena mereka berargumentasi ayat itu punya 2 makna, ada makna zahir, ada makna batin, dan kamilah yang paling tahu makna batin. Tapi rupanya makna batinnya itu disesuaikan dengan akidah mereka yang menyimpang. Nah, ini yang jadi persoalan gitu kan. Nah, jadi makanya sekali lagi takwil ini memang metode yang diakui, tapi di satu sisi lain dia harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, ada syaratnya. Nah, maka secara umum akhirnya oleh para ulama takwil dibedakan menjadi 2. Takwil ada 2. Ada takwil fasid
ada takwil sahih. Sahih. Sederhananya perbedaan antara takwil fasid dan takwil sahih itu adalah kalau takwil fasid setiap takwil yang tidak memenuhi syarat takwil. Nah, sederhananya begitu aja, ya. Dan nanti ada beberapa syarat takwil. Tapi kalau sudah memenuhi semua syarat takwil, maka disebut takwil sahih. Nah, itu. Nanti maka sebelum kita masuk kepada apa syarat takwil itu dinilai sahih, saya langsung kasih contohnya dulu aja lah, ya, disebutkan oleh para ulama. Nah, contoh takwil fasid. Ini tadi sudah ditampilkan. Poligami boleh sampai 9 istri. Ini ada sebagian ulama Hanafi, sebenarnya pendapat sebagai Hanafi tapi dianggap syaz, dianggap pendapat yang nyeleneh gitu ya. Nah, itu mentakwil boleh berpoligami sampai 9 istri. Dan mereka yang membolehkan ini berargumentasi bahwa ayat yang membolehkan poligami yaitu Fatihu ma taba lakum minan nisa imatna wa thulatha wa ruba', nikahlah dengan wanita yang kau sukai 2, 3 atau 4. Ditakwil maknanya adalah 2 plus 3 plus 4. Boleh. Nah, gitu. Berapa tuh jumlahnya, Ustaz Eva? 9. Wa thulatha wa ruba', 2, 3, 9 gitu. Akhirnya kata mereka poligami maka dibolehkan sampai 9 istri. 9. Nah, pemahaman ini tentu tertolak, ya. Jadi ayatnya sih memungkinkan kepada makna tersebut, tapi pemahaman ayat ini ditolak kalau kemudian kesimpulannya 9. Kenapa? Karena ayat ini kalau dipaham, bukan ayatnya yang ditolak ya, tapi pemahaman atas ayat. Ya, karena ayatnya jelas itu ada dalam Al-Quran. Tapi pemahaman yang menyimpulkan berdasarkan ayat ini bahwa poligami boleh 9 ditolak dengan hadis salah seorang sahabat Nabi dari golongan Ansor, Al-Ghailani, masuk Islam, punya 8 istri, 4 diantaranya Nabi perintahkan untuk diceraikan. Diceraikan. Ya kan belum punya 8 istri saat masih jahiliyah kan. Ketika masuk Islam, Nabi mengatakan farik arba'an minhunna. Ya, ceraikan 4 di antara mereka. Nah, jadi hadis ini malah menjadi dasar bahwa makna 9 ini tertolak karena bertentangan dengan hadis sahih riwayat atau yang tadi diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena hakikatnya kan hukum asalnya antara Al-Quran dan hadis Nabi tidak mungkin bertabrakan. Pada hakikatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada makna yang bertabrakan dengan teks yang sharih dengan teks yang jelas dalam Al-Quran hadis Nabi yang lain, maka tentu takwil ini ditolak. Nah, tetapi kalau misalnya takwilnya itu benar sesuai dengan kaidah-kaidah atau syarat-syarat yang harus terpenuhi, nanti akan kita ambil contoh dari bab amr ya, maka itu disebut takwil sahih. Dan takwil sahih ini syaratnya ada 4. Agar suatu takwil itu diterima ada 4. Pertama, yang melakukan takwil namanya disebut muawwil. Orang yang melakukan takwil disebut muawwil. Dari kata dari wazan mufa'il, ya kan, karena takwil itu kan dari kata awwala yu'awwilu ta'wilan. Nah, maka orangnya disebut muawwil dari kata mufa'il ya, dari wazan mufa'il. Nah, maka disyaratkan muawwil atau orang yang melakukan takwil harus mujtahid. Nggak bisa sembarangan. Tentu mujtahid di sini tidak mesti mujtahid mutlak ya, karena mujtahid itu kan ada tingkatannya gitu ya. Intinya dia adalah orang yang sudah memenuhi syarat ijtihad. Ya, syarat ijtihad nanti akan kita bahas dalam bab terakhir dalam ilmu ushul fikih. Ya, seperti dia menguasai ilmu alat, ushul fikih, ulumul Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, dia hafal ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang dihitung sekitar 500 ayat, dia hafal hadis-hadis hukum gitu ya, di antaranya minimal hafal Bulughul Maram misalnya gitu, karena itu adalah hadis hukum dari Kutubus Sunan gitu ya. Dia juga tentunya orang yang memahami banyak furu' fiqhiyah dan seterusnya. Nanti akan kita bahas dalam syarat-syarat terkait mujtahid. Tapi intinya muawil harus mujtahid. Nah, yang nggak bisa mentawil bagaimana kalau ingin memahami Al-Quran? Ya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, selesai. Nah, gitu ya. Makanya kita ini Ustaz Zaifa ketika mendapati suatu perintah dalam Al-Quran hadis, jangan langsung kita simpulkan, oh berarti wajib. Nggak bisa. Kita tanya dulu kepada seorang alim, atau kita baca kitab-kitab para ulama, baca kitab tafsir, baca kitab hadis. Kira-kira perintah dalam ayat ini apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Ya, yang namanya hadis begitu juga. Kira-kira kalau Nabi memerintahkan apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Nah, sebelum kita sampai kepada jawaban tersebut, jangan langsung disimpulkan. Kalau ingin diamalkan silakan, minimal untuk diri sendiri. Tapi jangan difatwakan, gitu ya. Misalnya gini, contohnya misalnya begini. Kita baca hadis Nabi SAW. Iza ataita majja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu hendak tidur, kata Nabi, maka berwuduklah sebagaimana wuduk sebelum sholat. Nah, jangan langsung kita fatwakan yang tidak wuduk sebelum dosa. Tidur dosa. Jangan begitu. Okay. Karena hadis ini memang perintah, tapi tidak kepada hukum wajib, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak tahu juga hukumnya apa, ya minimal kita sendiri yang mengamalkan.
Kalau kita memang bukan seorang mujtahid. Nah, tapi kalau kemudian kita punya akses, kita punya akses untuk membaca karya ulama yang bisa menjelaskan hadis ini atau kepada seorang ulama yang bisa menjelaskan apa maksudnya, ya alhamdulillah itu lebih baik. Artinya kita temukan dalam kitab-kitab hadis bahwa atau kita syarah hadis bahwa hadis ini bukan perintah yang wajib, tapi perintah yang sunnah. Nah, kalau perintah yang sunnah kan jelas, sudah kita amalkan boleh, tidak diamalkan juga nggak masalah, gitu kan. Kita fatwakan ke orang lain pun nggak ekstrim. Nah, ya kalau bisa sih berwudu sebelum tidur, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak berdosa, gitu. Nah, jadi artinya hati-hati untuk memahami suatu perintah dalam Al-Quran hadis. Kalau bukan seorang mujtahid. Ya. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah lafadznya mesti zahir, yaitu lafadz yang memang mengandung makna lebih dari satu. Tapi kalau maknanya cuma satu, ya sudah, nggak ada istilah takwil-takwilan, langsung diamalkan, gitu. Karena ada kaidah di dalam ilmu ushul fikih, la ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad, artinya tidak ada proses takwil atas suatu teks yang sudah nas. Dan nas yang sudah kita bahas kemarin ya, yaitu suatu teks yang maknanya cuma satu. Tapi kalau misalnya seperti Baqarah tadi itu nas itu sudah. Yang mana? Oh, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Itu sudah nas. Iya. Kenapa itu sudah nas? Karena sudah ada siap ayatnya itu cerita tentang kisahnya Bani Israil gitu ya. Iya, jadi jangan ditafsirkan dengan makna misalnya Baqarah di sini apa gitu. Tapi begini Ustaz Zaifah, ini juga bukan berarti kita menolak makna lain ya. Makna lain yang masih sejalan dengan aturan syariat. Karena gini, kalangan tasawuf, kalangan sufi itu mereka kan punya metode tersendiri dalam menafsirkan Al-Qur'an. Namanya disebut dengan tafsir isyari. Ya. Nah, mereka itu diantaranya misalnya seperti Imam Abu Sal At-Tusturi, seperti Imam Abdurrahman As-Sulami yang punya kitab-kitab tafsir dalam bab isyarah, dalam bab tasawuf, biasa kadang menafsirkan ayat-ayatnya itu tanpa menolak makna zahirnya ya, tapi dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat batin. Misalnya, Allah merintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Ya, teksnya sih begitu dan kisahnya mereka terima itu adalah kisah Bani Israil. Tapi kadang mereka tafsirkan dengan makna yang lebih dalam, maksudnya adalah untuk membunuh hawa nafsu kita yang diibaratkan seperti seekor sapi betina. Nah, tafsir seperti ini nggak ditolak ya, dengan catatan. Ya, dengan catatan masih tetap menerima tafsir yang memang secara jelas terkait dengan kisah Bani Israil. Nah, jadi artinya boleh saja kita mengalihkan kepada makna lain, tapi tidak mengingkari makna zahirnya. Nah, ini yang disebut dengan tafsir isyari yang juga diterima oleh para ulama gitu ya. Jadi, tapi intinya sih ya sebelum kita bicara sufi dan seterusnya ya tentu teks yang tadi kita baca itu nas karena memang sudah secara tegas itu terkait dengan kisah disembelihnya seekor sapi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena jelas sekali kan ceritanya seperti itu ya. Nah, jadi intinya lafadznya harus zahir, memiliki makna lebih dari satu. Nah, di antara lafadz zahir itu apa? Ya amr gitu ya. Jadi yang namanya amr atau perintah itu lafadz zahir, itu salah satunya gitu ya. Dan lafadz-lafadz yang lain. Baik, kemudian syarat yang ketiga, lanjut. Syarat yang ketiga adalah makna-makna zahir yang atau makna zahir yang ditemukan dalam suatu lafaz zahir ini muktabar. Muktabar itu artinya memang makna-maknanya itu diakui dalam tradisi lisan orang Arab, gitu ya. Makanya ini juga menjadi isyarat seorang mujtahid harus paham ilmu bahasa Arab. Karena kalau dia ingin mengklaim, makna lafaz ini zahir, punya makna lebih dari satu, ya lihat, ada nggak di kamus menjelaskan hal tersebut, gitu ya. Nah, jadi harus dia memastikan bahwa makna-makna dalam lafaz zahir itu muktabar, maksudnya muktabar menurut para ahli bahasa Arab. Ya, tentunya dengan merujuk kepada kamus-kamus yang dikenal, misalnya Lisan Arab Ibnu Manzur atau misalnya Al-Azhari, ya banyak itu kitab-kitab dalam dalam makna-makna bahasa. Makanya kan kalau uniknya kamus bahasa Arab itu kan ini ya, dia lafaz yang mau diterjemahkan bahasa Arab, tapi maknanya juga bahasa Arab kan gitu ya. Makanya kalau kita beli kamus bahasa Arab agak unik ini. Ini kok kita mau cari makna A, tapi maknanya juga bahasa Arab gitu ya. Ya itulah kamus bahasa Arab. Kayak Oxford gitu juga, Seth. Iya, kayak Inggris ke Inggris gitu kan. Inggris ke Inggris itu maksudnya apa? Ya, artinya karena bisa jadi suatu lafaz punya makna yang banyak gitu. Nah, kadang maknanya itu tergantung kepada konteks, kepada penggunaannya secara konteks berbeda, gitu kan. Nah, begitu juga dengan teks-teks syariat yang memiliki makna hukum tertentu. Maka sekali lagi harus punya makna yang muktabar menurut kamus-kamus bahasa
Arab yang diakui. Dan yang terakhir, tentunya seorang mu'awwil ketika ingin mentakwil lafaz zahir harus berdasarkan dalil atau qarinah. Gak bisa dia sembarangan mengatakan, ini perintah yang hukumnya sunnah. Tapi kalau ditanya apa dasarnya hukumnya sunnah, kan harusnya perintah itu hukum asalnya wajib. Ya nggak tahu, pokoknya saya pengen sunnah aja. Ya nggak bisa kalau begitu. Jadi harus dia menunjukkan dalilnya apa gitu. Kayak tadi misalnya kita baca ayat hadis Nabi yang memerintahkan kita sholat witir. Ya, lalu kita simpulkan sunnah. Ya maka yang dituntut kepada kita yang mengatakan sunnah, mana dalil yang mengalihkan perintah ini dari wajib menuju sunnah. Nah, gitu. Jadi kalau nggak punya dalil ya nggak bisa. Kalau nggak punya dalil berarti hukum asalnya tetap wajib. Baik. Nah dalilnya nanti banyak. Qorina ini banyak. Bisa jadi teks Al-Quran, bisa jadi teks hadis, bisa jadi akal. Ya, misalnya akal contohnya begini. Kalau dalam bab umum, misalnya begini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nah ini kan lafaz umum nih, Deva ya. Lafaz umum. Yeah. Nah, karena kulli itu kan artinya umum ya. Segala sesuatu itu umum. Tapi pertanyaan begini, adakah ayat ini dikhususkan? Artinya ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Ada nggak? Ada. Apa? Yang menciptakan itu Allah. Nah, ya Allah sendiri kan. Ya. Nah, jadi akal kita sampai ke akal yang sehat, maksudnya akal sehat bukan akal yang sudah kena syubhat ya. Akal, ya kan akal juga ada yang rusak gitu kan. Baik. Yang disebut dengan oleh para ulama dengan istilah aklun sorih ya. Jadi akal sehat itu menyimpulkan Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu umum, tapi ada yang dikhususkan bahwa Allah tidak menciptakan zatnya sendiri. Karena kalau Allah menciptakan zatnya sendiri, ini akan tertolak di dalam ilmu akidah karena terjadi proses tasalsul. Tasalsul itu artinya yang menciptakan akan menjadi yang tercipta akan menjadi pencipta, yang pencipta menjadi tercipta, dan itu mustahil dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau dalam ilmu akidah namanya disebut tasalsul, itu nggak boleh dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya akal juga bisa menjadi dalil atau qarinah, itu maksud saya gitu ya. Nanti kita bahas dalam bab umum sebenarnya. Baik. Jadi tidak mesti dia dalil Al-Qur'an, tidak mesti hadis Nabi, bisa jadi akal, bisa jadi mafhum, bisa jadi his. His misalnya adalah his itu panca indera. Ya, his itu panca indera itu juga bisa menjadi dalil untuk mengalihkan suatu makna zahir kepada makna muawwal. Step. Ini makna dari zahir. Nah, sekarang kita masuk kepada varian zahir yang pertama yaitu amr. Jadi zahir itu kan ada 5. Tadi kita sebutkan zahir ada 5. Amr, nahi, am, mutlak, dan huruful ma'ani. Nah, ini ya. Amr itu apa? Nah, silakan tapi ini sederhana sebenarnya. Amr itu nggak terlalu, kalau dari sisi kaidah nggak terlalu sulit ya, tapi penerapannya dalam ayat-ayat hadis Nabi nanti agak sulit. Jadi amr itu ya intinya adalah perintah ya. Perintahnya itu wujudnya seperti apa? Istida'ul fi'li bil qawli 'ala jihatil isti'la. Yaitu tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang muncul dari pihak yang tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Dalam konteks ini yaitu dari Allah sebagai pembuat syariat dan juga dari Nabi Muhammad sebagai orang yang dilegitimasi oleh Allah kepada kita manusia. Wujudnya perintah. Tapi kalau misalnya dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, itu namanya bukan amar, namanya doa diantaranya. Itu bukan amar. Misalnya begini, kita kan sering baca doa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ighfirli itu perintah bukan? Perintah. Nah, perintah, tapi dari hamba kepada Allah. Nah, apakah kemudian disebut amr dalam arti Allah wajib menjawab perintah kita tadi? Oh, tidak. Ya enggak, gitu kan. Karena Allah itu tidak terkait dengan kewajiban apapun. Allah itu mutlak, fa'al lima yurid. Allah itu maha berkuasa untuk melakukan sesuatu. Maka kata para ulama, kalau dari yang rendah kepada yang tinggi bukan amr namanya. Di antaranya adalah tolak atau doa. Oh iya, tolak. Nah, jadi ifil di sini adalah doa. Ifilli warhamni wajiburni. Itu kan perintah semua itu kan, secara teks dia perintah. Tapi maknanya adalah doa. Nah, maka sekali lagi ditegaskan bahwa yang namanya amr yang nanti akan melahirkan hukum wajib atau sunnah misalnya, ini harus dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi itu ya tadi saya sebutkan, dari pembuat syariat kepada yang akan dibebankan syariat tersebut atau mukallaf. Ya. Ini definisi dari amr. Nah, sedangkan apa makna zahir amr? Apa makna amr yang paling kuat di antara makna-makna yang dikandung oleh amr? Maka para ulama mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwa yang namanya amr secara makna zahir adalah lil wujub. Bahwa yang namanya perintah itu hukum asalnya adalah
wajib. Wajib. Nah, sekali lagi saya tegaskan, kalau kita membaca ayat atau hadis Nabi ada perintah untuk melakukan sesuatu, maka hukum asalnya yang dipahami adalah wajib. Ya, jangan mengalihkan dulu kepada hukum mubah, makruh, sunnah, dan seterusnya. Intinya pada kesimpulan hukum wajib terlebih dahulu. Dan tidaklah kita ambil makna yang lain kecuali ada dalil. Artinya tidaklah kita ambil perintah itu hukumnya sunnah misalnya kecuali ditemukan dalil yang mengalihkan dari wajib menjadi sunnah. Nah, jadi hukum asalnya atau zohirnya dari lafaz amr adalah lil wujub. Jadi makna zohirnya adalah wujub. Tapi kalau misalnya kita takwil, nah, jadi perintah ini ingin kita takwil, ya karena ada dalil yang mentakwil misalnya. Maka dalam hal ini ada dua kemungkinan hukum kata para ulama secara fikih ya, dari 5 hukum syariat. Maka secara fikih yang namanya perintah kalau ditakwil dari perintah wajib akan memungkinkan melahirkan dua makna. Apa itu? Tampilkan Ustaz, yaitu makna sunnah dan makna mubah. Nah, maka saya tegaskan sekali lagi, yang namanya perintah, kalau kita menemukan perintah atau amr dalam Al-Quran dan hadis Nabi, maka akan ada 3 kemungkinan hukum dari perintah tersebut. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya mubah. Tapi dari ketiga hukum ini, yang menjadi hukum asal adalah wajib. Ya, kalau kemudian wajibnya ditinggalkan karena ada takwil atau ada dalil yang mentakwil, maka bisa memungkinkan hukum sunnah dan hukum mubah. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kita ambil contoh saja langsung kepada perintah-perintah yang hukumnya ini antara sunnah dan mubah. Ya, sebagai contoh untuk memperbanyak kasus-kasus wawasan khazanah pemahaman tafsir kita. Dan saya rujuk kepada pernyataan para ulama ya. Ya. Masih ada waktunya? Oh ya, masih silakan. Baik. Nah, jadi ini saya ambil beberapa contoh secara acak ya dari masalah-masalah fikih yang nanti kita akan pahami bahwa perintah dalam hadis atau ayat yang nanti kita kutipkan ini sebenarnya bukan perintah wajib, tapi perintah antara sunnah dan mubah ya. Nah, misalnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan iyyakum wal julus 'ala turuq. Kata Rasulullah, jauhkanlah dirimu untuk suka duduk-duduk di jalan-jalan. Artinya Nabi memerintahkan kita jangan suka duduk di pinggir-pinggir jalan. Misalnya ada jalan-jalan yang biasa dilalui manusia gitu ya. Nah, kita jangan duduk-duduk di pinggir jalan ngobrol apalah gitu di pinggir jalan. Nongkrong. Nah, itu kan Rasul larang gitu ya. Rasulullah artinya bukan larang, artinya Rasulullah perintahkan untuk meninggalkan itu semua, ya. Baik. Nah, maka kemudian para sahabat saat itu tidak langsung mengamalkan, malah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, malana buddun min majalisina natahaddatsu fiha." Ya Rasulullah, kami tidak punya tempat lain yang biasa kami jadikan tempat nongkrong misalnya. Kecuali ya tempat-tempat seperti ini gitu ya. Karena itu tempat yang paling mudah untuk mereka ngumpul gitu kan. Nah, akhirnya Nabi mengatakan, "Fa amma iza abaitu fa'atut tariqa haqqahu." Kalau kalian memang tetap ingin ngobrol di tempat yang tadi aku larang, maka ya penuhilah hak-hak yang ada di jalanan tersebut. Akhirnya para sahabat bertanya, "Wa ma haqquhu ya Rasulullah?" Apa hak jalan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Ghaddul basar wa kaful adza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar." Jadi hak pengguna jalan itu adalah menundukkan pandangan. Jadi kalau ada perempuan cantik lewat, jangan disuit-suitin. Ya, tundukin pandangan itu karena hak termasuk pengguna jalan. Wa kaful adza, dan jangan menjaga diri dari menyakiti orang yang sedang melewati jalan tersebut gitu kan. Ya kalau disuitin kan orang tersakiti gitu ya, kayak merasa diganggu gitu. Nah, waradus salam, dan kalau ada yang mengucapkan salam dibalas salamnya, dan juga kalau ada yang melakukan atau memerintahkan melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, yang jadi fokus kita tuh di sini ya, bahwa ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ini kan perintah ya. Pertanyaannya, perintah dalam hal ini, dalam hadis ini hukumnya apa? Nah, gitu. Hukumnya apa? Nah, Imam Al-Qadhi Iyad ya, dari mazhab Maliki ini sebenarnya, tapi saya kutip dari kitab Subulus Salam karang As-Sanani, beliau mengatakan gini, fihi dalilun ala annahu fahimu annal amru laisa lil wujub. Pak, ini hadis ini menjadi dalil bahwa perintah untuk tidak perintah untuk tidak duduk di pinggir jalan nongkrong itu bukan perintah yang wajib, laisa lil wujub. Ya, tapi perintah yang sifatnya untuk anjuran saja. Wa innahu litarghibi ma huwal aula islau fahimul wujub lam yuraji'u.
Nah, ini argumentasinya kata Imam apa namanya Qadhi Iyad ya. Karena kalau misalnya perintah untuk tidak boleh nongkrong di pinggir jalan itu adalah perintah wajib, pasti sahabat Nabi tidak akan kemudian dalam tanda kutip memprotes. Ya, karena kalau misalnya mereka memprotes akan datanglah ancaman, yaitu bahwasanya barang siapa yang dalam suatu ayat itu disebutkan wal yahzaril ladzina yukhalifun amrihi an tusibu fitnatun au saya lupa. Wal yahzaril ladzina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnah, kata Allah SWT. Ya. Berhati-hatilah dari kamu menentang perintah Nabi, yang kalau mereka menentang perintahmu wahai Nabi, mereka akan mendapatkan fitnah. Tapi buktinya dalam hadis ini mereka tidak langsung mengamalkan dan Nabi tidak menyalahkan gitu kan. Berarti perintah dalam hadis ini bukan perintah yang hukumnya wajib. Karena kalau perintah itu hukumnya wajib, pasti sahabat langsung mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi artinya sekali lagi perintah dalam hadis ini kata para ulama, kata Syekh Al-Qadhi Iyad, ya hukumnya adalah sunnah. Tapi dengan catatan sunnah dengan menjaga hak jalan gitu ya. Ya kalau misalnya tetap jalan, maksudnya artinya begini Pak. Kalau misalnya ada orang nongkrong gitu ya, nggak ada yang lewat di situ, atau misalnya kalaupun ada orangnya lewat di situ tapi mereka tidak mengganggu, ya hukum asalnya boleh-boleh saja. Nah, tapi lebih baik tidak dilakukan karena hukumnya adalah sunnah tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi intinya hadis ini bukan perintah yang wajib. Contoh lain. Nah, contoh lain misalnya Rasulullah mengatakan man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Ya, ini pakai syarat, perintah tapi pakai syarat. Barang siapa meninggal dan dia masih menanggung kewajiban puasa, maka walinya lah yang mengamalkan puasa orang yang tadi punya hutang puasa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan fikih itu begini. Ada orang meninggal karena dia misalnya sakit, tapi sakitnya itu misalnya saat itu belum diketahui. Dalam hal sebenarnya dia mampu berpuasa, tapi kemudian sakit dan akhirnya nggak puasa ya. Nah, tapi rupanya Allah takdirkan sebelum dia mengqadha puasanya meninggal. Pertanyaannya adalah, walinya, keluarganya, wajibkah mengqadha'i puasa yang tadi tidak dilakukan oleh orang yang meninggal ini? Pertanyaannya wajibkah gitu ya. Nah, kalau berdasarkan teks hadis ini seakan-akan kan hukumnya wajib. Man mata, man itu kan syarat. Ya, barang siapa, maka harus ada jawabnya gitu kan. Barang siapa meninggal dia punya hutang puasa, maka seakan-akan di dalamnya terkandung makna wajiblah diganti oleh keluarganya. Walinya. Karena puasa Ramadan wajib, qadha'nya wajib. Kalau dia nggak bisa karena sudah meninggal, maka malah seakan-akan beralih kewajibannya kepada keluarganya gitu kan. Tapi Imam As-San'ani mengatakan wal aslu fihil wujub illa annahu qad da'al ijma'u ala annahu lin nadbi. Ya, bahwa hukum asalnya mengqadha puasa orang yang meninggal bagi keluarga itu pada dasarnya wajib. Tapi banyak ulama mengklaim bahwa telah terjadi ijma' bahwa mengqadhanya adalah sekedar sunnah saja. Artinya ijma' ini menjadi dalil yang mengalihkan makna wajib dari hadis ini kepada makna sunnah. Nah, maka nanti jawaban fikihnya adalah tidak wajib keluarga mengqadha hutang puasa yang ditinggalkan karena sebab meninggal oleh seseorang. Ya, jadi tidak wajib. Gitu. Tapi kalau ingin melakukan, alhamdulillah itu bagus. Ya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Nah, Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi ya mengatakan begini, amara Rasulullah SAW bibina'il masajid fid dur wa an tunazzafa wa tutayyab. Rasulullah memerintahkan. Nah, lihat. Jadi Rasul memerintahkan, berarti kan wajib ya. Rasulullah memerintahkan untuk kami membangun masjid yang ada di kampung-kampung yang biasa kita sebut hari ini dengan istilah musholla. Jadi artinya masjid yang diperintahkan oleh Nabi bangun itu adalah malah di sudut-sudut tempat tinggal manusia. Ya, walaupun bentuknya kecil untuk tempat sholat berjamaah. Nah, lalu kemudian diperintahkan juga untuk membersihkan dan memberikan pewangian. Tapi kata Imam As-San'ani wal amru bil bina'i lindad. Perintah untuk membangun masjid di sudut-sudut rumah ini adalah perintah yang hukumnya adalah sunnah saja, tidak sampai kepada hukum wajib. Jadi ini perintah tapi hukumnya sunnah, ya. Contoh lain. Contoh lain langsung kita habiskan sampai waktu masih ada. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyastansi salatan. Kalau seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka hendaknya dia melakukan istinsar sebanyak 3 kali. Istinsar itu artinya membersihkan lubang hidung dengan air.
Ya, bangun dari tidur ini mutlak. Mau bangun tidur dari malam, bangun tidur dari siang. Pokoknya kalau bangun tidur langsung membersihkan hidung dari membersihkan lubang hidung dengan menggunakan air sebanyak 3 kali. Kenapa? Rasul memberikan alasannya. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Karena syaitan yaitu suka tidur di rongga hidung manusia. Jadi rongga hidung kita ini tempat tidurnya setan gitu. Waduh. Di sini. Nah, artinya soalnya di Bukhari Muslim. Kalau masalah keyakinan kita wajib yakini. Gitu, wajib ya. Nah, wajib yakini. Tapi yang jadi persoalan begini, kalau bangun dari tidur apakah harus? Kalau misalnya setelah bangun tidur tidak membersihkan, bagaimana? Apakah setan masih ada di hidung kita? Kira kita bangun gitu. Nah, jawabannya kata Imam As-Sun'ani, qala al-jumhur la yajib balil amru lin nadbi. Kata Imam As-Sun'ani, mayoritas ulama berpendapat hadis ini bukan wajib perintahnya, tapi hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita misalnya bangun nggak bersihin hidung ya nggak apa-apa gitu, karena hukumnya sudah sampai wajib. Tapi sebaiknya dibersihkan. Ini bukan dalam praktek wudhu ya. Kalau wudhu nanti lain lagi. Ini pokoknya bangun tidur bersihin hidung gitu aja gitu ya. Nah, beda kasus. Beda kasus. Kalau wudhu tentu ada. Nah, wudhu sendiri kan menurut ulama sunnah membersihkan lubang hidung gitu. Kecuali mazhab Hambali ya. Kalau mazhab Hambali menganggap istinja hukumnya wajib gitu ya. Nah, itu juga Ustaz Zaifah, ketika suatu perintah ditakwil dari wajib menjadi sunnah, ini memungkinkan juga untuk melahirkan khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, hadis Nabi tentang masalah wudhu dalam riwayat Utsman bin Affan, ketika Rasulullah diceritakan yastantir ya, Rasulullah diceritakan membersihkan hidung saat berwudhu. Kalau dalam mazhab Hambali, perintah di sini adalah wajib. Maka dalam mazhab Hambali, rukun wudhu itu diantaranya adalah membersihkan hidung, termasuk kumur-kumur, pamat mit. Ada perintah Nabi pamat mit, maka berkumur-kumurlah. Nah, mazhab Hambali memahami perintah di sini adalah perintah yang wajib. Tapi mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki memahami perintah dalam hadis wudhu Rasulullah itu sunnah dalam berkumur-kumur. Nah, pertanyaannya begini, ketika dialihkan kepada sunnah, apa dalilnya? Gitu ya. Dalilnya sederhana, karena di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah yang menjelaskan praktek wudhu tidak ada perintah kumur-kumur. Nah, gitu aja. Nah, karena nggak ada perintah kumur-kumur, berarti tambahan dari Rasulullah hukumnya hanya sunnah saja, kan gitu cara menimbulkan hukumnya. Makanya dalam mazhab Syafi'i rukun wudhu cuma 6 dan itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an 6-nya ada gitu. Tapi yang lain-lain yang nggak ada dalam Al-Qur'an maka dihukumi cuma sunnah. Basuh tangan kanan dulu baru kiri misalnya. Ada nggak dalam Al-Qur'an? Perintah untuk basuh nggak ada, dan nggak ada secara mutlak membasuh tangan. Maka membasuh tangan kanan baru kiri hukumnya adalah sunnah. Jadi cara menyimpulkannya seperti itu. Tapi tentu ada khilafiyah lah dalam masalah seperti ini ya. Baik. Contoh lain. Nah, contoh lain misalnya, nah ini sebagai penutup saja, biar nanti ada waktu berdiskusi. Kalau ini hukum mubah, ya. Jadi ini kasusnya dalam masalah masful khuf, mengusap sepatu ketika kita melakukan perjalanan. Jadi ada ada suatu persoalan fikih thaharah, kalau misalnya kita pakai sepatu yang menutupi sampai mata kaki, kita kan mendapatkan keringanan untuk tidak membasuh kaki sebelum saat berwudu ya. Jadi cukup mengusap sepatunya saja. Nah, dalam masalah ini kalau seseorang melakukan perjalanan sampai 3 hari, maka dia dapat keringanan selama 3 hari itu untuk mengusap sepatu. Tapi yang jadi persoalan begini, ya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini menyebut dengan kata perintah, yaitu sahabat Sofwan bin Asal. Jadi Sofwan bin Asal ini mengatakan karena Nabi SAW ya'muruna. Ya, Rasulullah memerintahkan kami. Idza kunna safran an la nanzi'a kifafan thalathata ayamin wa layalihinna. Kalau kami dalam kondisi musafir, maka janganlah melepas sepatu selama 3 hari, selama 3 malam. Artinya jangan melepas sepatu saat berwudu, jadi cukup diusap saja. Nah, yang jadi pertanyaan begini Ustaz Zaifah. Apakah perintah Nabi untuk kita mengusap sepatu sebagai pengganti membasuh kaki saat musafir itu perintah wajib? Atas dasar Rasul mengatakan, Sofwan mengatakan ya'muruna. Bayangkan kalau wajib, misalnya Ustaz Zaifah pergi ke kampungnya sehari, nggak boleh melepas sepatu pas mau berwudu. Padahal bisa aja mau melepas sepatu, kan itu baunya gimana tuh kaki 3 hari. Nah, itu. Jadi artinya perintah di sini kita simpulkan jangan langsung wajib gara-gara disebut dengan perintah. Karena rupanya para ulama menyimpulkan, kata Imam As-Sun'ani, wa zahiru qawlihi ya'muruna lil wujub walakin al ijma' sarafahu an zahirihi fa baqiya lil ibahati aw lin nabi.
secara zahir hadis ini memang memerintahkan untuk tidak usah membasuh kaki saat berwudu, kita saat musafir pakai sepatu, cukup diusap saja secara zahir. Tapi ijma, kesepakatan semua ulama menyimpulkan bahwa mashul khuf atau mengusap sepatu itu rukhsah, bukan azimah atau keringanan. Yang mana hukum asalnya kan tetap dibasuh. Dan yang namanya mengambil keringanan tidak wajib. Maka yang tersisa dari perintah hadis ini ya antara dua saja, apakah sunnah atau mubah. Tapi kebanyakan ulama mengambil bahwa perintah dalam hadis ini malah bukan wajib, tapi mubah. Nah, gitu. Jadi intinya mengusap sepatu di sini tidak harus dilakukan. Ya, tapi kalau ingin melakukannya ya ada keringanan sampai 3 hari. 3 hari itu artinya berarti sekitar 15 kali kita sholat tidak harus membasuh kaki, cukup mengusap di atas sepatu saja. Kalau untuk mukim, untuk orang yang tidak melakukan perjalanan, dalam hadis yang lain disebutkan ada satu hari, yaitu 5 kali sholat fardu. Jadi intinya perintah dalam hadis ini tidak sampai hukum wajib, bahkan bisa jadi nggak sunnah, karena kebanyakan ulama menganggapnya adalah mubah atas sebab dia rukhsah, ya, sebagai keringanan dalam bab berwudu. Baik, sekali lagi intinya kesimpulannya adalah perintah itu termasuk lafaz yang dia maknanya zahir, ada lebih dari satu makna, bahkan tadi ada 3, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Maka kita harus hati-hati untuk memahami suatu perintah dalam Al-Quran hadis. Kalau untuk diri kita pribadi ya silakan amalkan saja bahwa itu adalah wajib misalnya gitu ya. Tapi kalau untuk difatwakan maka harus hati-hati karena bisa jadi perintah itu hukumnya malah sunnah atau mubah. Baik. Ya, wallahu a'lam. Ya, inilah pembahasan istilah bayani terkait dengan mantuk sore zahir dengan jenis amr. Silakan kalau ada. Syukran Ustaz atas ilmunya nih. Jadi kita ya kurang lebih kita beri kelonggaran lah waktu sedikit saja, mungkin 15 menit untuk bertanya bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung tentunya. Bisa langsung raise hand. Tafadhol bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung. Nah, kalau misal nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan di chat dulu saja. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, penasaran dengan hukum ini aja tentang meratakan kuburan. Penasaran ya, Ustadz? Di hadis tentang meratakan kuburan, di hadis seingat saya diperintahkan lewat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk meratakan kuburan. Ini perintahnya wajib, sunnah, atau boleh sih? Lalu yang disebut meninggikan kuburan itu sendiri maksudnya apa? Tafadhol, Ustaz. Sebelum masuk kepada apakah jadi larangan sebenarnya babnya bukan amr ya, nahi larangan. Apakah larangan di sini adalah larangan yang haram atau makruh atau malah mubah? Tentu kita ini juga dituntut untuk melihat ilatnya. Apa alasan Rasulullah melarang? Apa alasan Rasulullah memerintahkan? Karena ilat ini juga akan menjadi sebab ya keberlakuan hukum itu juga ada. Karena begini, satu contoh sederhana saja ya. Saya beberapa waktu yang lalu tuh pernah melewati area pekuburan di dekat kota Casablanca. Itu ada kuburan yang berdekatan antara agama Muslim, Kristen gitu ya. Kemudian agama Buddha. Memang yang tinggi-tinggi sih yang beragama Buddha Konghucu gitu ya. Tapi kalau kita lihat kuburan orang-orang Kristen tuh malah bisa dikatakan malah mengamalkan hadis ini gitu. Karena rata tanahnya, cuma ada salib-salib aja gitu. Tapi kuburan umat Islam malah macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang pagernya macam-macam gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya sebenarnya larangannya itu apa? Apakah larangannya karena dengan alasan tasyabuh, karena menyerupai orang-orang kafir? Lah kalau menyerupai orang kafir hari ini malah orang Nasrani mengamalkan hadis ini, kan gitu ya. Nah, jadi perlu dilihat ilat hukumnya apa. Rupanya kebanyakan ulama mengatakan ilat hukumnya itu adalah kalau kita membuat bangunan di atas kuburan, apalagi kalau kuburan ini bukan kuburan orang yang dianggap wali gitu ya, itu kuburan orang biasa lah gitu. Kalau itu dibangun sesuatu di situ yang agak megah, maka seakan-akan menunjukkan bahwa masih ada hubud dunia yang dibuat untuk kuburan. Padahal kuburan itu tempat untuk kita mengingat akhirat. Makanya kan perintah ziarah kubur itu kan untuk apa? Mengingat akhirat. Nah makanya atas sebab inilah para ulama membedakan yang namanya membangun sesuatu di atas kuburan itu paling tidak dibedakan menjadi 2. Pertama ya, pembangunan kuburan itu dilakukan di tanah pribadi, namanya disebut dengan tanah musabbalah, atau dibangun di pemakaman umum ya. Kalau dibangun di kemudian yang kedua, apakah dibangun di tanah yang cukup kuat
atau dibangun di tanah yang akan ada kemungkinan longsor. Karena tanah itu kan macam-macam juga teksturnya kan. Kalau misalnya kuburan itu dibuat bangunan untuk menguatkan makam di tempat atau di tanah yang memungkinkan untuk rusak, untuk longsor, maka boleh kata para ulama. Karena pembangunan itu difungsikan untuk agar kuburannya tidak rusak. Baik. Ya. Nah, itu boleh kalau di wilayah yang memang sangat berpotensi untuk longsor ya. Yang kedua, kalau di tanah pribadi, karena ada juga kan orang-orang menguburkan keluarganya di tanah pribadi kan, yang tidak diwakafkan, rumah, gitu, rumah, yang tidak diwakafkan untuk pemakaman umum, maka para ulama membolehkan atau ada di antara mereka sampai pada batas hukum makruh saja. Jadi boleh-boleh saja kalau di tanah pribadi, atau tanah dia sendiri, gitu kan. Nah, kita tidak bicara dalam konteks disembah atau tidak. Kalau misalnya disembah atau tidak, ini urusan yang lain, gitu ya. Baik. Karena kalau kita bicara disembah atau tidak, ya nggak usah kuburan. Orang sholat di masjid kalau niatnya nyembah kuburan juga haram. Gitu ya. Jadi artinya ini kita nggak bicara penyembahan. Ini kita bicara bangun kuburan gitu ya. Maka kalau di tanah pribadi, itu hukumnya paling tidak, rata-rata Allah alam ya, sepengetahuan saya tidak ada yang mengatakan haram. Paling banter pada hukum makruh saja. Ya bahkan ada yang mengatakan mubah gitu. Tapi kalau pada pemakaman umum, nah ini yang jadi persoalan. Kalau di pemakaman umum, yang kemudian kuburannya dibedakan dengan kuburan-kuburan yang lain, yang dimaksud dengan dibangun di sini dalam satu hadis disebutkan tajsis itu di semen, ya di semen itu dikasih semacam batu-batu yang kemudian ya seperti kuburan hari inilah yang ada keramiknya dan lain-lain gitu ya. Kalau itu kemudian membedakan dengan kuburan-kuburan yang lain pada itu pemakaman umum, maka hukumnya bisa haram. Ya, tapi haram bukan membuat orang itu menjadi musyrik. Karena musyrik itu lain lagi urusannya. Jadi haram di sini ya itu dosa dalam arti ya dosa sebagaimana dosa umumnya yang tidak sampai kepada dosa yang besar. Ya. Jadi ini larangannya adalah dalam konteks ada unsur bermegah-megahan, padahal kuburan pada dasarnya adalah tempat untuk mengingat kematian. Nah, tetapi kalau misalnya tetap dilakukan, ya pada dasarnya bisa menimbulkan dosa, namun tidak sampai membuat seseorang menjadi musyrik atau fasik. Jadi intinya adalah larangan tersebut hukumnya dalam konteks di pemakaman umum yang dia bisa antara dua hukum makruh atau haram, atau di pemakaman pribadi yang hukumnya antara dua mubah dan makruh. Ya, kecuali di tanah-tanah yang memang akan ada potensi untuk runtuh. Nah, kalau tanahnya misalnya ada potensi untuk runtuh, semua ulama rata-rata membolehkan untuk dibangun. Ya, wallahu a'lam. Oke. Detailnya saya sarankan untuk beli kitab jenazah saya. Saya nulis buku fikih jenazah ya. Di rumah fikih itu ada pembahasan tentang masalah kuburan. Kayaknya di rumah fikih juga ada yang pernah nulis ya masalah pembangunan Kuburan Ustomo kalau nggak salah. Nah, itu bisa dibaca detail persoalannya di tulisan tersebut. Bisa dipesan langsung di rumahfikih.com saja ya? Ya, di PDF juga ada kalau nggak salah. Soskom yang Baik, Sad, ini pertanyaan dari saya pribadi, Sad. Sebenarnya kalau Antum bilang tadi kan sempat kalau untuk amr, itu bisa kita melihat hukum untuk diri kita sendiri. Maksudnya kita beristinbat hukum berdasarkan zahir, itu untuk diri kita sendiri dan tidak difatwakan gitu saja. Nah, ini kan sifatnya personal, Sad. Gimana kalau misalkan nahi atau ya nahi ini yang kayak seperti ini nih, Sad. Ini kan sifatnya nggak personal gitu, sifatnya tuh kayak sosial gitu, Sad. Apakah protokol bertanya untuk seorang muqallid itu wajib atau bisa seperti yang Antum katakan tadi, Sad? Ya, kalau mengamalkan perintah atau meninggalkan suatu larangan, kalau sebatas hukum terkait dengan hak Allah dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang sifatnya daruriyat atau qat'iyat gitu ya, ya tentunya nggak ada masalah tanpa dia bertanya kepada orang lain. Selama dengan dia tidak bertanya tidak jatuh kepada pelanggaran syariat. Artinya begini, kita misalnya anggaplah setiap hari mengamalkan wudhu sebelum tidur dengan anggapan bahwa menurut saya itu wajib gitu ya. Menurut saya itu wajib. Kita setiap malam mengamalkan sebelum tidur pokoknya wudhu. Ya nggak masalah, itu terkait dengan hak kita dengan Allah SWT hubungannya gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi dalam konteks difatwakan ini kan berarti ada hubungannya sama manusia. Karena kalau kita memfatwakan tapi fatwanya keliru, akan ada implikasi kepada vonis. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau kita menganggap wajib lalu kita fatwakan dan orang yang kita fatwakan tidak mau mengamalkan, kan akan ada implikasi kita memvonis dia berbuat haram. Nah, vonis ini kan harus hati-hati gitu ya. Nah, maka ketika misalnya ada akibat seperti itu, ya kewajibannya adalah fas'alu ahla dzikri.
Makanya atau kewajibannya untuk bertanya. Ya, makanya para ulama sampai menyimpulkan suatu kaidah bahwa kalau kita misalnya melakukan sesuatu, yang sesuatu itu kalau kita tidak tahu ilmunya akan bisa jatuh kepada perbuatan yang haram, maka bertanya tentang hukum atas sesuatu tersebut adalah wajib. Gitu. Contoh sederhananya begini, ada orang yang nggak paham tentang hukum pembagian waris, ya sebelum dia meninggal. Ya udah begitu saja, harta warisnya nanti akhirnya tidak dibagi setelah dia meninggal karena dia tidak tahu hukumnya dengan cara aturan hukum Islam. Nah, kira-kira Ustaz Uzaifah, orang yang meninggal tadi atau keluarga yang tidak membagi waris tersebut, ya tidak sesuai dengan hukum Islam atas dasar ketidaktahuan, kira-kira berdosa nggak? Enggak lah. Tetap berdosa. Oh, tetap berdosa? Masya Tapi Allah. dalam konteks berdosa karena dia meninggalkan perintah Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Oh, ya. Bukan dosa karena dia meninggalkan meninggalkan perintah yang dia nggak tahu hukumnya, bukan. Kalau itu dia mampu gitu kan, dia rukyat umat al-khata wa nisyan wa masfutu alaihi gitu kan. Artinya umat tidak terhitung dosa kalau melakukan sesuatu ada kesalahan dan tidak tahu. Tapi ketika dia ada kesempatan untuk belajar kok nggak nanya, nah disitulah dia dosa. Gitu. Nah makanya berarti Tayyib silakan. Ya itu tadi, kalau memang itu ada kalau misalnya dia memahami suatu ayat atau hadis Nabi nanti bisa jatuh kepada pelanggaran syariat dan dia bisa menghindarinya dengan cara bertanya, maka bertanya hukumnya menjadi wajib. Gitu. Oke. Berarti menjadi awam secara sengaja itu berdosa, saudara? Ya sengaja kalau dengan sengaja yang menyebabkan dia melanggar syariat, gitu ya. Maksudnya gini, dia melanggar syariat karena ketidaktahuannya, gitu. Nah itu bisa berdosa. Ya, dia melanggar syariat karena ketidaktahuannya dia bisa berdosa. Karena kewajiban setiap muslim adalah mencari ilmu. Nah, kenapa kewajiban setiap muslim mencari ilmu? Ya Allah beri dia akal. Makanya sebenarnya gini ya, argumentasi sebagian orang yang hanya membatasi manusia bisa selamat dengan fitrah itu masih ditolak oleh sebenarnya tidak semua ulama menerima itu. Dalam satu hadis sudah disebutkan, Nabi mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah kan. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Tapi tetap diwajibkan untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena kalau dia sudah selesai dari masa fitrahnya, fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Orang tuanya akan berpotensi membuat dia keluar dari Islam. Kalau memang orang tuanya non muslim. Nah, maka ketika dia sudah lewat dari masa fitrah, artinya sudah diberi akal, kewajibannya mencari agama yang benar. Nah, mencari agama yang benar itu gimana? Ya cari ilmu kan gitu. Nah, jadi tidak bisa seseorang berargumentasi dengan saya awam karena nggak tahu saya berdosa, ya nggak bisa. Kalau dia misalnya akan jatuh kepada pelanggaran syariat. Nah, jadi sekali lagi bertanya atau mencari ilmu hukumnya adalah wajib sebenarnya pada batas-batas yang dia butuhkan. Tidak seluruh ilmu harus dia cari, tapi pada batas-batas yang dia butuhkan untuk tidak jatuh kepada pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Baik, Ustaz, mungkin karena waktu sudah melalui kita, dicukupkan saja materi untuk hari ini. Insya Allah antum bakal mengisi kajian lagi besok saja. Besok ya, insya Allah. Oh, cuma besok ternyata. Nah ini, jadi saya share screen besok. Nah ini saat besok insya Allah tanggal 12 Juni di jam yang sama. Banyak tuh, sampai 5. Iya, besok ada 6 kajian. Oh, 6 malah. Baik. Kemudian saya informasikan juga bagi pemirsa sekalian, nanti setelah Isya, tepatnya pukul 19.30 juga ada kajian dari Ustadz Muhammad Akil Haidar, praktek sholat dari takbir hingga salam. Biasanya di sini banyak pertanyaan yang menarik-menarik gitu. Jadi pemirsa bisa stay tune terus. Oke. Baik. Syukron jazakumullahu khairan Ustadz. Mungkin sebelum kita sudahi antum ada closing dulu Ustadz. Ya ikutin terus karena masalah istinbat ahkam ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Artinya ya kalau misalnya ada di antara jamaah yang mungkin agak berat memahami materi hari ini karena dia akan terkait dengan materi yang kemarin dan ada hubungannya dengan materi yang akan datang. Jadi ya saya sarankan, walaupun nggak wajib ya, ini saran saja. Ya. Saya sarankan. Layak wujub nih. Ya, kalau bisa ikutin terus karena ini ada kaitannya satu sama. Makanya saya mohon maaf nih kalau setiap memberi mukaddimah akan mengulangi mereview beberapa materi sebelumnya Ustaz Zeka. Karena agar kemudian kita tahu posisinya di mana gitu ya. Karena ini ada kaitannya. Ya seperti itu aja mungkin sebagai penutup.
Syukran Ustaz. Semoga para hadirin sekalian bisa mengambil bisa beristifadah atau bisa mengambil manfaat dari kajian ini. Jazakumullahu khairan untuk Ustadz Isnan Ansori. Semoga kita bisa selalu istiqomah dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, mungkin bisa kita tutup pengajian ini atau kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga pamit ya, Saudara dan jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.